Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para trader. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk video kita hari ini kita akan membahas siklus pergerakan mingguan market maker. Setelah kemarin kita membahas tentang siklus atau pergerakan harian. Nah, sekarang kita membahasnya mingguan. Nah, seperti apakah siklus pergerakan mingguan market maker? Kita akan bahas. Oke. Nah, pergerakan mingguan ini baik itu pergerakan kenaikan ataupun pergerakan penurunan itu biasanya selama 2,5 hari atau bahkan bisa sampai 5 hari maksimalnya. Nah, pergerakan ini bisa kita pakai untuk membantu kita dalam menentukan arah pergerakan market atau directional bias. Apakah itu adalah bullish atau uptrend, apakah pergerakannya bearish atau downtrend. Nah, setiap pair itu biasanya terdiri dari 3 level, bisa juga lebih. Ya, bergantung dari karakteristik suatu pair tersebut. Nah, ada ciri khas tertentu dalam setiap level. Yang pertama, di level 1 itu pergerakannya sangat cepat atau apa namanya? Fast move ya. Fast move. Di situ bisa terlihat lah ya itu. Pergerakan cepatnya yaitu ditandai dengan candle-candle yang sangat panjang atau candle marubozu. Nah, di situ ditandai dengan candle marubozu. Di situ tandanya level 1. Nah, untuk level 2 itu menjebak para retail trader dengan stop hand. Jadi ketika di level 1 misalkan ada kenaikan yang sangat cepat, naik gitu ya, kenaikan sangat panjang, kadang merobozu ada 3 batang misalkan. Nah, ketika hari selanjutnya itu di level 2 atau market maker itu menjebak para retail trader dengan stop hand. Jadi sebelum melanjutkan kenaikan, biasanya market maker itu menjebak dengan stop hand, yaitu dengan arah sebaliknya. Misalkan tadi bentar. Misalkan ada pergerakan ke kenaikan lalu konsolidasi lagi di hari berikutnya, sebelum melanjutkan perjalanan naik, market maker menjebak dengan stop hand. Nah, ketika ada tanda uptrend seperti ini, para retail trader langsung ambil posisi buy ya, karena FOMO, feeling of missing out. Ambil buy di sini, SL-nya itu di support yang terdekat. Ternyata market maker mengambil SL terlebih dahulu baru melanjutkan perjalanannya. Ini disebut dengan stop hand ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, ini adalah level 2, menjebak emosi atau psikologis para retail trader untuk mengambil posisi buy. Jadi kita harus mengantisipasi ketika sesudah market Asia, kita tunggu dulu karakteristik stop hand, yaitu stop hand itu mengambil stop loss itu biasanya 25 sampai 50 pips di luar dari sesi Asia. Seperti itu. Nah, di level 3 market maker take profit sehingga pergerakannya ditandai dengan pergerakan sideways. Jadi ketika level 1 stop hand, level 2 terus stop hand level 3. Nah, di sini biasanya akan ada pergerakan sideways ya. Sideways untuk mengumpulkan kontrak lagi. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya selain kita melihat dari pergerakan dengan candle-candle yang panjang,
itu dikonfirmasi dengan indikator exponential moving average atau EMA. Biasanya level 1 dikonfirmasi dengan persilangan EMA 13 dengan 50. Level 2 persilangan EMA 50 dengan EMA 200. Level 3 persilangan EMA 200 dengan 800 atau EMA 50 dengan 800 atau ketika EMA 50, 200, 800, 13 itu saling berjauhan ya. Saling berjauhan. Itu adalah tanda-tanda dalam setiap level. Nah, ini adalah representasi siklus mingguan market maker. Nah, di sini di gambar ini ditunjukkan 3 hari kenaikan. Jadi ketika hari pertama terlihat candle yang sangat panjang gitu ya. Lalu di hari berikutnya akumulasi lagi di sesi Asia. Nah, di sini itu menjebak para trader untuk counter trend ya. Ketika selepas sesi Asia. Nah, di sini ada stop hand lalu melanjutkan perjalanannya. Terus stop hand melanjutkan perjalanannya. Ini di level 3 ini biasanya terjadi sideways atau ketika ada pola lagi itu biasanya langsung reversal lagi. 3 kali penurunan lagi. Jadi di sini angka 3 ini sangat krusial sekali di teknik BTMM ini. Ketika 3 kali kenaikan kita mengantisipasi reversal atau sideways. Atau ketika sudah 3 kali penurunan kita antisipasi untuk reversal atau sideways. Nah, tadi untuk mengkonfirmasi level itu dengan persilangan EMA. Nah, di video sebelumnya kita mengetahui bahwa EMA itu bertindak sebagai support dan resisten dinamis. Nah, ketika price itu membentur atau bertemu dengan EMA 200 ya, EMA 200 itu antisipasi price tidak mampu membreak EMA 200 itu sehingga melanjutkan perjalanan kembali. Nah, di sini levelnya kembali ke level 1, maka ini disebutnya reset level. Jadi kalau misalkan ada kenaikan 1, 2, 3 dan kebetulan di situ ada EMA 200. EMA 200 di sini. EMA 200. Oke, misalkan dari penurunan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini akan ada lagi melanjutkan penurunan yang ini. Oke. Penurunan yang ini. 1, 2, 3 ini kembali ke level 1, 1, 2, 3 atau misalkan yang awalnya itu penurunan 1, 2, 3 1, level 2, level 3 naik 1, misalkan di sini ada EMA 200 baru level 2 kenaikan di sini kembali melanjutkan penurunan 1, 2, 3. Nah, di sini disebut dengan reset. Nah, reset ini terjadi lebih sering di EMA 200 seperti itu. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat contoh chartnya ya, kita lihat contoh chartnya di MetaTrader. Oke, saya ini dulu. Nah, di sini kita lihat ingat kita ketika ada tren yang sangat jelas kita langsung menghitung levelnya. Oke, kita mulai dari pair yang major pair. Nah, di sini nah sudah terlihat ya.
levelnya. Nah, di sini ada pergerakan yang sangat cepat. Di sini ini adalah level 1. Ya. Kenaikan akumulasi lagi level 2, level 3. Nah, lalu kembali penurunan ke EMA 200. Nah, ingat ketika kembali ke 200 itu kembali ke level 1 atau ada reset. Nah, konfirmasinya apa level 1? Level 1 ditandai dengan persilangan EMA 13 dengan 50. Ini 13 yang merah, 50 yang biru. Lalu level 2 itu ditandai dengan level 50 EMA 50 dengan EMA 200 seperti ini. Terus level 3 ditandai dengan EMA 50 bersilangan dengan EMA 800 di sini. Level 1, level 2, level 3 kenaikan, lalu kembali lagi ke EMA 200. Jadi sini ada level 1 penurunan, tapi karena berbentur atau bertemu dengan EMA 200, terus ada apa namanya? Terus ada pola W, ini pola W. Lalu melanjutkan kenaikan lagi, ini persilangan EMA 13 dengan 50. Kembali ke level 1. Level 1 ya, level 1 sini sejajar sini level 2 dan level 3 dikonfirmasi dengan EMA nya yang berjauhan. EMA 50 dengan EMA 200 itu berjauhan dan EMA 800 nya juga berjauhan, sehingga di sini ketika berjauhan seperti itu kita mengantisipasi reversal, apakah itu kembali ke EMA 200 atau langsung turun terus ke EMA 200. Dan di sini ada pola M juga ya, M. Ya, ini kaki pertama, ini kaki kedua, first leg, second leg. Nah, kita antisipasi apakah di EMA 200 ini kembali membuat pola W. Ingatnya kalau untuk pola W untuk buy, untuk pola M untuk mengambil posisi sell. Nah, apakah terjadi reset kembali atau EMA 200 ini kembali di break ya, di break sehingga menjadi ke level 2. Ini kita sudah lihat di sini EMA 13 dengan EMA 50 sudah bersilangan, artinya di sini sudah level 2. Jadi kita tunggu reaksi di sini di EMA 200 apakah terbreak atau tidak. Nah, bagaimana cara entry-nya? Seperti biasa di video sebelumnya, untuk entry itu ketika ada pola W, ini kaki pertama, first leg, ini kaki kedua, second leg. Kita entry ketika CS candlestick break EMA 13 di sini berarti ya. EMA 13 dan dikonfirmasi dengan garis red line dengan green line itu break MBL yang kuning ini. Ini sudah terkonfirmasi. Nah, ini kita bisa entry ya. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, kalau kayak gini sideways seperti ini kan tidak jelas trennya kemana, apakah uptrend atau downtrend, maka disarankan untuk melihat pergerakannya atau trennya yang jelas seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada pola M di sini. Satu, kaki kedua, second leg ya. Nah, pola M ini terbentuk ketika price
sideways ya. Ketika ada price sideways, terus ada pola M atau pola W, terus sesudah pola M dan pola W itu terjadi pergerakan yang signifikan, dan sini ada pergerakan signifikan ya, membreak semua EMA 50, EMA 13, EMA 5, EMA 200, EMA 800, sehingga ini sudah terlihat sangat jelas sekali trennya kemana. Nah, di sini level 1, level 2, terus ada stop hunt high, lalu melanjutkan perjalanan lagi ya. Karena ini berbentur EMA 200, maka ini bisa dikatakan reset. Jadi kembali lagi ke level 1, level 2, level 2, terus stop hunt high lagi ya. Stop hunt high lagi, kembali ke level 200, ke EMA 200, mohon maaf. Lalu kembali lagi melanjutkan penurunan. 1, level 2, kembali lagi ke EMA 200 lagi ya. Ini bisa dikatakan ini karena di sini ada pola W ya. First leg, second leg, kita entry di CS ya ketika break EMA 13. Untuk TP nya kalau counter trend di EMA nya. Dan di sini kembali lagi ke EMA 200 lalu melanjutkan penurunan lagi ya. Kita lihat pair yang lain, EU ya. Di sini ketika beberapa hari, bahkan ini beberapa minggu, range-nya itu tidak berubah, dalam artian itu sideways. Nah, ketika ada pergerakan yang signifikan, nah di sini sudah ada pergerakan signifikan. Di sini ada EMA 13 dan EMA 50 itu bersilangan, maka di sini ada level 1, terus di sini ada pola W. Pola W ini kaki pertama, ini kaki kedua, second leg. Ya, kita entry di CS yang break EMA 13 di sini. Dikonfirmasi dengan green line dan red line itu break MBL. Maka di sini bisa dikatakan ini level 1, ini level 1, level 2, level 3, dan di sini terjadi pola M, kaki pertama, first leg, ini second leg ya, M, pola M. Entry kita di mana? Entry ketika CS-nya break EMA 13 di sini. Kalau counter trend, kita TP-nya bisa di EMA 50 atau di EMA 200. Nah, kita antisipasi ketika di EMA 200 terjadi reset. Ada pola W di EMA 200 untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Ini berarti level 1 ya. Level 1 penurunan ditandai dengan atau dikonfirmasi dengan EMA 13 dengan EMA 50 yang bersilangan. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke pair yang lain untuk lebih memahami tentang pergerakan. Nah, di sini ada pola W di sini. Kaki pertama. Di sini kaki kedua atau second leg. Kita entry di CS ya, break EMA 13. Untuk TP nya di EMA nya karena kita downtrend gitu ya. Terus dikonfirmasi dengan yang hijau dan merah, break yang kuning, break MBL. Terus MBL nya itu ada di level 32, itu oversold ya. Ini level 1, level 2, 50 dengan 200 ya, 50 dengan 200 persilangan level 2. Terus kenaikannya level 3. Nah, di sini ada pola M lagi
kaki pertama, kaki kedua, kita entry ketika CS break EMA 13 di sini. Ditandai dengan ini sudah break MBL ya, sudah break MBL. Kita kalau counter ingat TP-nya adalah di EMA-nya di sini atau di sini. Nah, di sini kita antisipasi apakah pergerakannya itu melanjutkan perjalanan penurunan. Kita tunggu pola M di sini. Ya. Karena di sini sudah terkonfirmasi level 2. Masih level 2. 13 dengan EMA 50 bersilangan. Nah, di sini sudah break ya EMA 50 dengan EMA 800, kita mengantisipasi ini melanjutkan penurunan. Seperti itu. Jadi untuk menentukan level kita harus mencari atau menunggu pergerakannya dan trennya yang jelas. Kalau misalkan ada pair yang range-nya itu saja atau dalam keadaan sideways, maka kita disarankan untuk mencari pair yang lain yang trennya jelas. Seperti itu ya. Kita lihat lagi di pair yang lain, misalnya di Euro JPY, kita lihat di gambar yang lebih besar ya. Nah, di sini sudah terindikasi di sini. Kita zoom. Nah, di sini sudah ada pola W. Pola W gitu ya, di kaki pertama. Jadi variasi pola W, pola M itu ada yang W kecil, ada yang W besar. Nah, di sini ketika CS break EMA 13, di sini sudah break MBL. Nanti ini adalah ya, ini yang pola W ini disebutnya itu peak formation ya. Peak, kalau di bawah berarti peak formation low, kalau di atas disebutnya itu peak formation high. Nah, di sini EMA 50 sama 13 bersilangan level 1. Nah, level 1. Terus EMA 50 dengan 200, ini level 2. Level 2. Terus persilangan EMA 50 dengan 800 itu level 3. Ya, kita lihat pergerakannya di sini level 3. Terus ketika level 3 kita mengantisipasi reversal ya. Di sini ketika EMA 50 dengan 800 bersilangan, ketika di level 3 ini EMA 50, EMA 200 dengan EMA 800 itu masih berdekatan, sehingga kita mengantisipasi kenaikan kembali dari sini level 4. Nah, tadi di PPT tadi sudah dijelaskan bahwa kebanyakan itu levelnya sampai level 3, tapi bisa juga lebih bergantung karakteristik pairnya. Jadi ketika di level 3 kita menunggu pola M, jangan langsung entry ya, kita sabar menunggu pola M atau pola W terbentuk ketika sudah level 3. Nah, kalau misalkan tidak ada pola M atau pola W ketika sudah level 3, maka kita mengantisipasi itu melanjutkan perjalanan lagi ke level 4. Nah, di level 4 di sini kita menunggu lagi pola M. Ya, pola M, ini kaki pertama, ini kaki kedua. Kita entry ketika CS break EMA 13 di sini dan dikonfirmasi dengan MBL di break oleh yang merah dengan yang hijau. Untuk TP-nya kalau konten kita bisa TP-nya itu di EMA-nya. Dan di sini ketika price akan atau dekat dengan EMA 200, kita antisipasi terjadinya reset, sehingga di sini ada kenaikan kembali. Ini kembali ke level 1 ya.
level 2, level 3. Ketika 3 kali kenaikan lagi, kita antisipasi lagi terjadinya reversal. Dan di sini EMA 13 di break oleh CS. Di sini kita entry, ada pola M juga di sini. Nah, ini kaki pertama, ini kaki kedua. Nah, kita entry di sini. TP-nya di EMA-nya bisa di sini, TP-nya bisa di sini. Dan ketika CS break EMA 13, ini sudah break MBL di sini. Nah, ingat ketika kembali ke EMA 200, kita mengantisipasi reset. Nah, di sini ada pola W. Nah, ini kaki pertama, kaki kedua. Kita entry di sini. CS break EMA 13 dan ditandai dengan biru, hijau dengan merah di break MBL yang kuning, sehingga terjadi kenaikan 1, 2, 3 kali kenaikan, dan di sini terjadi pola M yang besar, pola M yang besar, atau di sini double top. Kaki pertama, ini kaki kedua. Nah, di sini ketika CS break EMA 13, kita entry di sini dan ditandai dengan atau dikonfirmasi dengan hijau dan merah break MBL. Untuk TP-nya biasa di EMA-nya di sini atau di sini. Nah, di sini terjadi level kembali, level 1 konsolidasi, level 2 konsolidasi, level 3. Kita mengantisipasi ini terjadi pola W di EMA 800, lalu naik ke EMA 200. Ingat, EMA 200 itu terjadinya reset. Kembali lagi kita tunggu reaksi di sini, apakah pola M ya, ketika ada di EMA 200 melanjutkan ke perjalanan ke bawah downtrend, atau ketika nyampe di EMA 200 apakah di break. Kalau di break berarti uptrend, kita tunggu pola W seperti itu. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami ya. Jadi untuk simpelnya, untuk menghitung level, kita tunggu pergerakan yang signifikan atau candle-candle yang sangat panjang ya, atau candle Marubozu. Terus kita lihat persilangan EMA-nya 13.350 level 1. Terus ketika price nyampe di EMA 200, kita mengantisipasi reversal atau mengantisipasi reset gitu ya. Kalau di break misalkan, itu melanjutkan perjalanan. Untuk konfirmasinya, untuk entry itu ketika CS break EMA 13. Nah, untuk counting level ini menurut tadi sudah belum disebutkan ya. Untuk counting level ini bisa dilihat dari time frame H1. Ya, sederhananya untuk melanjutkan untuk menghitung level itu di time frame H1. Apakah time frame yang lain bisa untuk menghitung level? Bisa ya. Cuman di sini untuk mingguan gitu ya, kita entry mingguan itu bisa kita entry di H1 atau di time frame H1. Kalau misalkan kita inginnya swing atau position holder gitu ya, itu bisa di time frame H4, daily, bahkan weekly dan monthly ya, untuk counting levelnya. Nah, untuk intraday atau swing 2-3 hari itu di time frame H1. Oke, untuk video kali ini
Saya cukupkan sekian. Kita akan kembali lagi di minggu selanjutnya untuk membahas tentang indikator TDI, Trader Dynamic Index. Bagaimana cara membaca TDI kaitannya dengan teknik BTMM. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.